Bab 98, Mimpi 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Serigala-serigala itu berhenti. Seperti yang dikatakan Ujicha, seorang pria sedang duduk tepat di tengah jalan hutan yang bergelombang. Saya Ujicha, kepala prajurit dari suku Garung, teriak Ujicha dengan angkuh saat dia turun dari punggung serigalanya. Saya mencari pencuri yang berani mencuri mangsa suku kami. Pernahkah kamu melihat elf hanya dengan satu kaki? Pria itu tidak merespon. Tubuhnya terbungkus jubah besar, dan dia bahkan memiliki tudung yang ditarik, sehingga wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Jawab aku, tuntut Ujicha saat suaranya menjadi geraman. Meskipun dia telah memastikan untuk menggunakan bahasa yang sama, pria itu tidak menanggapi. Ujicha menganggap keheningan pria itu sebagai konfirmasi atas kesalahannya. Saat Ujicha mengangkat tangannya, para serigala mulai menggeram. Lusinan prajurit mengepung pria itu dan memblokir rute pelariannya. Perburuan. Apakah kita akan berburu? Suara Dajaranang sedikit meninggi karena kegembiraan. Dajarang yang hanya merasakan keinginan untuk wanita cacat fisik, tidak tertarik untuk berlari dengan kedua kakinya sendiri untuk berburu, tetapi dia suka menonton orang lain berburu dan memeriksa mayat mangsanya. Bron, Bang, aku juga ingin lebih dekat. Jika bajingan itu mencoba menyandera saya, pastikan Anda menghentikannya. Mengerti? Ya, Tuan Muda. Bron tidak berniat mencoba menghentikan Dajaranang. Ini bukan pertama atau kedua kalinya Dajaranang mencoba melakukan hal semacam ini, jadi Bron sudah terbiasa. Ceritakan tentang rekan-rekanmu, perintah Ujicha sambil meraih gagang pedang besar yang diikatkan di punggungnya, di mana mereka membawa elf itu. Jika Anda memberitahu saya apa yang Anda ketahui tentang mereka dan membawa saya kepada mereka, saya mungkin akan menyelamatkan hidup Anda. Bajingan botak ini, apa yang memberinya hak untuk memutuskan apakah orang ini hidup atau tidak? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bunuh dia, robek semua anggota tubuhnya dan bunuh dia. Dajaranang mengoceh dalam ledakan kekanak-kanakan. Ujicha menggertakkan giginya dan menatap Dajaranang dengan frustrasi. Ahaha, pria yang duduk di tengah jalan itu mulai tertawa, bahunya bergetar. Saat dia memukul lututnya dengan geli, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak kusangka aku akan mendapat kesempatan untuk melihat anak babi mengenakan jubah sutra yang tidak sesuai dengan statusnya dan kerah emas hari ini. Di mana dia melihat anak babi? Perunggu, apakah bajingan itu baru saja memanggilku babi? Dia melakukannya, bukan. Saya yakin itu. Dia menatapku dan memanggilku babi. Tak tangkap dia dan bawa dia padaku. Suruh dia sujud di depanku. Dajaranang berteriak sambil mengamuk. Sekarang, Tuan Muda. Harap tenang. Bahkan tanpa Tuan Muda menyuruh saya, Anda akan segera dapat melihat pemandangan yang cukup menyenangkan. Setelah mengatakan ini, Bron berbalik untuk melihat pria itu. Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Petik 2. Alasan apa aku harus berhati-hati? Saya tidak punya niat untuk mendengarkan perintah Anda dan saya tidak akan memohon Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Karena itu masalahnya, kita pasti akan berakhir bertarung di sini dan sekarang, kata pria itu sambil berdiri. Ujicha tersenyum, memperlihatkan gigi kuningnya. Apakah begitu? Jadi itu berarti kamu tidak punya niat untuk memberi kami informasi tentang rekan-rekanmu dan elf itu. Aku bisa memberitahumu sebanyak ini, pria itu menawarkan, cahaya keemasan bersinar di kedalaman gelap tudungnya yang terbalik. Para prajurit sukumu semuanya sampah. Meskipun mereka mengaku sebagai pejuang, mereka semua sangat lemah. Juga, mereka picik dan pengecut. Apa kau tahu betapa soknya mereka saat pertama kali bertemu denganku? Apakah Anda tahu seberapa cepat gertakan mereka dipanggil dan berapa banyak air mata yang mereka tumpahkan pada akhirnya saat mereka memohon kepada saya untuk hidup mereka? Jangan menghina prajurit suku Garung, geram Ujicha saat urat nadi berdenyut di tengkoraknya. Melihat pemandangan ini, pria itu tertawa terbahak-bahak. Setelah dia tenang, dia berkata, aku akan memberimu kesempatan. Sebuah kesempatan, Ujicha Beo. Jika kamu menghentikan pengejaranmu dan mundur sekarang, aku akan mengizinkanmu melakukannya daripada menendang pantatmu. Anda dapat kembali dan terus menyeka pantat babi jelek itu, kata pria itu. Bunuh dia, aku berkata, bunuh dia. Mata Dajaranang berguling marah di kepalanya saat dia memekik. Sekarang sampai pada titik ini, Bron juga tidak bisa menahan senyumnya. Bron memang merasakan rasa jijik yang sama terhadap tuan mudanya yang masih remaja, tapi bagaimanapun dia adalah seorang ksatria yang telah bersumpah setia kepada klan Kobal. Ujicha, saya akan mengurus ini, kata Bron. Ujicha bersenandung sambil mengangguk setuju. Dia masih perlu melampiaskan amarahnya pada prajurit suku yang dihina, tapi dia bisa membalas dendam pada pencuri lain yang mungkin mengawal elf itu. Saat ini, lebih baik baginya untuk memberikan kesempatan ini kepada Bron, karena pertimbangan martabat Bron yang terluka. Namaku Bron Jerak, kata Bron sambil melangkah maju dan menggenggam pedang yang tergantung di pinggangnya. Aku adalah seorang ksatria yang disumpah menjadi pangeran Kobal dari kerajaan Simuin. Bron Jerak. Jadi itu kamu. Salah satu dari 12 terbaik Simuin, pria itu menyadari, menghela napas pendek sambil menganggukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan. 12 terbaik Simuin adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada 12 ksatria paling terampil di kerajaan Simuin. Bron dengan arogan mengakui,
itu benar. Meskipun memalukan untuk mengakui, saya bisa disebut salah satu dari 12 terbaik. Adapun Anda bajingan tanpa nama, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Dosa menghina Tuan Muda Klan yang telah saya sumpah setia, Anda akan membayarnya dengan. Bagus kalau kamu mengerti tempatmu, pria itu menyela Bron sambil tersenyum. Itu wajar bagimu untuk merasa malu. Sebagai salah satu dari 12 terbaik Simuin, itu berarti Anda hanya mengukur ksatria di negara Anda sendiri, bukan? Selain itu, Anda, Bron Jerak, adalah yang termuda dari 12 terbaik, jadi apa yang memberi Anda hak untuk bertindak seolah-olah Anda sangat luar biasa? Aku akan membuatmu merasakan sakit yang luar biasa saat kamu mati sehingga kamu akan menyesal pernah dilahirkan, Bron berjanji saat senyum menghilang dari wajahnya. Dia menghunus pedang panjang yang tergantung di pinggangnya dan mengarahkannya ke pria itu. Saya tidak akan mengikuti kode ksatria dalam pertarungan ini. Ini bukan duel antar ksatria, dan karena kamu telah gagal menghormati kehormatanku, aku tidak melihat alasan untuk menghormati kehormatanmu. Itulah mengapa aku membenci ksatria, kata pria itu, mata emasnya melengkung tersenyum. Mereka selalu terlalu bertele-tele. Berapa lama lagi kamu akan terus mengobrol? Petik 2. Mari kita mulai dengan memotong lengan, pikir Bron sambil melangkah maju. Hanya dengan satu langkah itu, dia bisa langsung mempersempit jarak di antara mereka dan menusuk dengan pedangnya. Dorongan cepat ini adalah ekspresi pamungkas dari teknik pedang cepat kebanggaan Bron. Bron mengerang saat tubuhnya bergetar hebat dan dia kehilangan keseimbangan. Ada alasan sederhana untuk ini, yaitu, lengan yang dia gunakan untuk menusukkan pedangnya telah terkoyak. Lihat, kata pria itu, jubahnya masih sedikit bergoyang sejak dia bergerak. Mata emas di bawah tudungnya yang terangkat tersenyum ketika dia berkomentar, kamu sangat lemah sehingga kamu pantas merasa malu. Wajah Bron berkerut saat dia dengan putus asa mengayunkan tangannya yang lain ke arah pria itu. Dia tidak lagi memegang pedang, tetapi Bron mencoba untuk mengiris pria dengan kekuatan pedang yang melilit tangan kosongnya. Namun, lengan itu juga robek. Namun, itu tidak jatuh ke tanah, sebaliknya, masing-masing lengan Bron dipegang di salah satu tangan pria itu. Ini berarti bahwa pria itu telah menghancurkan kekuatan pedang Bron dan merobek lengan Bron hanya dengan tangan kosongnya. Tapi sepertinya kamu masih belum cukup tahu tempatmu, kata pria itu dengan menyesal sambil melepaskan lengan yang dia pegang, lalu dia sedikit mengulurkan tangan dan meraih perut Bron. Untuk beberapa saat berikutnya, Bron bahkan tidak bisa melepaskan jeritan yang tepat. Setiap kali pria itu mengendurkan dan menerapkan kembali cengkeramannya, pinggang tebal Bron dengan paksa meremas lebih tipis. Retakan. Ketika pria itu akhirnya mengepalkan tangannya sepenuhnya, tubuh Bron telah terbelah dua. Salah satu dari 12 terbaik Simuin, Bron Jerak, mati begitu saja. Mulut Dajaranang ternganga melihat pemandangan ini. Ujica bahkan lebih terkejut daripada Dajaranang. Dia mengingat mayat para pejuang yang telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Wajah rekan-rekannya ditinju, mereka diiris dengan pedang, ditikam oleh tombak, diledakkan oleh ledakan, dan bahkan diremukkan sampai mati. Dia telah membuat kesalahan. Para prajurit tidak benar-benar diiris oleh pedang atau ditikam oleh tombak, juga tidak terkena ledakan. Adapun mereka yang telah dihancurkan, dia telah mengabaikan apa yang ditunjukkan oleh petunjuk ini sebagai omong kosong belaka, tetapi ternyata itu adalah kebenaran. Ujica menyadari bahwa semua prajurit suku telah mati di tangan kosong pria ini. Lagi pula, dia baru saja melihatnya terjadi tepat di depannya, Bron telah diangkat dan dihancurkan sampai mati oleh pria ini hanya dengan satu tangan. Lihat sekarang, kenapa kamu terus mengikutiku? Pria itu bertanya sambil tersenyum. Saat dia mengibaskan darah yang tumpah ke kukunya yang tajam, dia melanjutkan. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak mengikutiku, dan itu setelah aku dengan baik hati meninggalkan mayat-mayat itu juga. Setelah melihat mayat-mayat itu seharusnya sudah cukup untuk menakutimu agar tidak mengejarku. Ujica tersendat, My Mista. Itu juga berlaku untukmu. Pria itu memotongnya. Ujica, kepala prajurit suku Garung. Serigala-serigala itu telah menurunkan ekor mereka sebagai tanda tunduk. Keganasan bawaan monster telah menyusut menjadi tidak ada apa-apanya di hadapan teror mereka yang luar biasa. Itu juga bukan hanya serigala. Semua prajurit di sana gemetar karena ketakutan naluriah mereka akan kematian. Aku akan mati, Ujica menyadari. Dia punya firasat bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan bisa membuat monster di depannya itu mundur. Kehidupan mewahnya di kota, masa depannya yang gemilang, semua itu akan berakhir dengan kematiannya. Sudah waktunya. Konten iklan. Pria itu pindah. Ujica memejamkan matanya. Mereka memiliki sedikit masalah. Mereka telah mengkonfirmasi keberadaan desa yang dikatakan telah dibangun oleh para elf pengembara. Meskipun informan yang sudah meninggal, Jackson, tidak bisa memberitahu mereka apa-apa. Menurut Dark Elf yang mereka tangkap, desa elf itu bukan hanya rumor dan itu pasti ada. Tapi bagaimana mereka bisa menemukannya? Bahkan para Dark Elf tidak sepenuhnya yakin dengan lokasi desa. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa desa itu berada di suatu tempat jauh di dalam hutan, dekat wilayah suku Ajan. Tak satu pun dari Dark Elf yang bisa mendekati desa. Mereka telah diteror oleh Guardian. 300 tahun yang lalu,
para elf benar-benar membenci elf gelap. Para elf menyatakan bahwa semua elf gelap adalah pengkhianat yang telah melupakan tugas mereka sebagai elf dan telah merusak esensi ras mereka dengan menyesuaikan diri dengan Raja Iblis. Dan sekarang, zaman telah sangat berubah. Selama era 300 tahun yang lalu, seluruh dunia membenci Raja Iblis. Untuk para elf yang sekarat karena penyakit iblis, Raja Iblis bukanlah seseorang yang bisa mereka mitai nyawanya, melainkan musuh abadi yang telah membunuh banyak ras mereka. Namun, era sekarang tidak menganggap Raja Iblis menjijikkan seperti 300 tahun yang lalu. Orang tidak akan dirajam sampai mati hanya karena mengikuti Raja Iblis seperti di masa lalu, dan mereka tidak akan diburu tanpa pandang bulu hanya karena mereka adalah penyihir. Hal yang sama berlaku untuk elf gelap. Mau bagaimana lagi jika mereka dipandang dengan jijik, tapi mereka juga bukan objek kebencian tanpa syarat. Bagaimanapun, Dark Elf yang lahir setelah sumpah disumpah tidak bisa tidak dilihat sebagai korban ketidakadilan. Itu semua karena penyakit iblis. Mereka yang terkena penyakit itu hanya dihadapkan pada dua pilihan, menjadi Dark Elf atau memasuki samar. Jika mereka bahkan tidak mampu membela diri, pergi ke samar akan membuat mereka tidak punya pilihan selain mengambil risiko diperbudak, tetapi jika mereka menjadi Dark Elf, mereka bisa dibebaskan dari belenggu penyakit iblis dan bahkan menerima perlindungan iris. Pada akhirnya, terserah individu untuk memutuskan apakah akan menjadi peri gelap atau tidak. Mereka semua memiliki pilihan apakah akan hidup sebagai elf atau sebagai elf gelap. Eugene sendiri tidak dapat menerima keputusan seperti itu, tetapi dia merasa seperti dia bisa memahami bagaimana hal-hal terlihat dari sudut pandang elf. Namun, Guardian tidak menunjukkan toleransi seperti itu terhadap Dark Elf. Dia baru saja mengumpulkan para elf yang berkeliaran dan melindungi desa. Setiap pemburu yang melanggar batas dibunuh tanpa ampun, dan hal yang sama berlaku untuk Dark Elf juga. The Guardian tidak mengakui Dark Elf sebagai kerabatnya. Meskipun ini adalah pandangan yang agak ketinggalan zaman di zaman modern ini. Tapi itu adalah pandangan kuno yang cocok untuk seseorang seperti Eugene, tidak, Hamel. Ini mungkin berarti, Eugene mulai membayangkan seperti apa Guardian yang belum dia temui, bahwa Guardian itu pasti berusia lebih dari 300 tahun. Itu hanya tebakan yang tidak jelas. Dia setidaknya harus berusia 400 tahun. Peri, sebagai ras, tidak memperoleh kesenangan dari membunuh sesuatu. Dia juga mungkin ikut serta dalam perang. Elf biasanya menolak untuk membunuh orang mereka sendiri, tetapi Elf dan Dark Elf berbeda. Setidaknya, itulah kesimpulan yang harus dicapai oleh Guardian, yang berarti kemungkinan besar Guardian sangat membenci Dark Elf sehingga dia tidak punya pilihan selain merasa seperti itu. 300 tahun yang lalu, para elf gelap melakukan banyak hal yang membuat para elf tidak punya pilihan selain membenci mereka. Elf pada awalnya adalah ras yang mencintai alam dan dicintai oleh alam. Ketika Raja Iblis mulai meningkatkan pasukan mereka dan menyebarkan penyakit iblis, banyak elf berpartisipasi dalam perang melawan Raja Iblis. Para elf menggunakan gunung dan hutan di berbagai tempat sebagai medan perang mereka untuk melawan pasukan binatang iblis dan rakyat iblis. Sebagai tanggapan, Raja Iblis of Fury menggunakan taktik yang sangat sederhana namun efektif untuk menghadapi para penjaga elf ini. Dia membentuk korps elf gelap yang dipimpin oleh Iris. Saat itu, para elf masih ragu untuk membunuh para Dark Elf. Mereka menganggap Dark Elf sebagai orang tak berdosa yang malang yang telah dirusak oleh Raja Iblis. Mereka berpikir bahwa mereka mungkin bisa menyelamatkan para Dark Elf, atau setidaknya membujuk mereka untuk hidup berdampingan. Tapi para Dark Elf yang dipimpin oleh Iris membuat para elf tidak punya pilihan selain membenci mereka. Dia mulai mengubur semua hutan dan gunung itu. Karena Iris pernah menjadi elf, dia memiliki pemahaman yang baik tentang karakter elf ini. Bahkan ketika para elf menjerit kesakitan, terbakar di sepanjang hutan dan gunung, mereka menolak untuk melarikan diri. Bagi mereka, hal terpenting bukanlah menyelamatkan diri, melainkan memadamkan api yang membakar hutan dan gunung. Aku tidak tahu lokasi desa. Dark Elf bahkan tidak bisa mendekati desa. Itulah yang dikatakan Dark Elf yang dibuat, mengaku. The Guardian. Dia dengan brutal membunuh semua Dark Elf. Dia membuat mereka berlutut, lalu dia mengiris perut mereka dan mengeluarkan usus mereka. Kemudian dia mengambil usus panjangnya, dan menariknya sejauh mungkin sebelum membiarkannya mati. Orang itu gila. Itu mungkin hanya tebakan yang tidak jelas, tetapi kata-kata ini telah membuat Eugene merasa yakin bahwa kecurigaannya tentang Guardian itu benar. Itulah metode yang digunakan Iris setiap kali dia mengeksekusi seseorang. Untuk menanamkan rasa takut pada lawan-lawannya, Iris telah memastikan untuk membunuh para elf dengan cara yang brutal. Sambil memberi mereka pilihan apakah akan hidup sebagai elf gelap atau mati sebagai elf, dia akan memaksa tawanan elfnya berlutut dan membuat mereka menyaksikan rekan mereka sendiri menderita eksekusi kejam ini. Ah, Narissa, yang masih dibawa oleh roh angin dan melayang di udara, tiba-tiba terkesiap saat tubuhnya mulai bergetar karena kegembiraan. Tuan Eugene, aku bisa mendengar sebuah lagu. Jadi memang begitu, Eugene bergumam pada dirinya sendiri tanpa terkejut. Desa elf telah disembunyikan dengan ahli. Dalam keadaan seperti itu, dia telah berspekulasi bagaimana mereka akan memandu para elf pengembara untuk memasuki desa mereka. Mungkinkah mereka meninggalkan beberapa petunjuk di tempat terbuka yang hanya bisa diketahui oleh peri?
Lagu yang kamu katakan. Tapi aku tidak bisa mendengar apa-apa. Eugene terus bergumam saat dia menajamkan indranya. Dia jelas bukan elf, tapi dia bangga dengan fakta bahwa telinganya setajam telinga mereka. Namun, bahkan saat dia mengedarkan mana, dia masih tidak bisa mendengar lagu yang Narisa bicarakan. Ragu-ragu, Narisa menggambarkannya. Ini, ya. Alih-alih telingaku, ini lebih seperti aku mendengarnya di dalam kepalaku. Sama seperti sihir. Petik 2. Bisakah kamu tahu dari arah mana itu datang? Eugene bertanya. Dari dalam. Ya, Narisa mengangkat bahu, lalu dia berbalik untuk melihat Eugene dan Christina dengan ekspresi tak berdaya. Dengan ragu, dia melanjutkan, Tuan Eugene. Apa itu? Ada suara di dalam kepalaku. Itu memberitahuku untuk mengatakan sesuatu padamu. Katakan. Ia ingin saya memberitahu Anda bahwa Anda harus meninggalkan saya di sini. Dan kembali, Narisa mengakui dengan enggan. Dan jika kita tidak mundur? Eugene bertanya sambil menyeringai. Mendengar kata-kata ini, Narisa mengeluarkan ekspresi menangis dan tampak ragu-ragu untuk menanggapi. Katakan saja, Narisa, Eugene meyakinkannya. Jika kau melanjutkan perjalanan denganku lebih jauh. Hicks, dikatakan bahwa itu akan membunuh Sir Eugene dan Lady Christina, Narisa menyampaikan pesan itu dengan berlinang air mata. Apakah begitu? Eugene tertawa terbahak-bahak saat dia memanggil roh angin yang membawa Narisa. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu hanya perlu keluar sendiri. Eugene langsung memegang Narisa dan mulai menggendongnya. Untuk saat ini, mari kita mulai dengan bertemu dengannya, lalu kita bisa merencanakan langkah selanjutnya. Penjaga mungkin saja seseorang yang Eugene temui di kehidupan sebelumnya.